Halo guys, kalian tahu tidak, warga Malaysia sangat heran saat datang ke Indonesia. Dia mengaku heran kenapa kondisi di Indonesia saat mengibarkan bendera tidak seperti di Malaysia. Memangnya kenapa dengan pengibaran bendera di Malaysia? Di Malaysia, sudah menjadi hal umum dan lumrah melihat pengibaran bendera dengan keadaan robek, kotor dan tidak terawat. Sementara di Indonesia, menurut Takib, sangat susah menemukan hal biasa itu di Indonesia. Susah tau nak cari bendera Indonesia yang berkibar dalam keadaan lusuh, dalam keadaan terkoyak. Sebabnya dekat Indonesia ni bukan semua tempat diorang kibarkan bendera. Jadi kau tak akan jumpa banyak bendera Indonesia ni dikibarkan dekat bengkel ke kedai makan ke apa ke. Dia macam dekat tempat-tempat tertentu saja, macam tempat-tempat pelancongan ataupun pejabat-pejabat kerajaan. Berbeza macam dekat Malaysia. Restoran pun ada bendera Malaysia kan, bengkel kereta ada bendera Malaysia. Lepas tu entah dekat tiang mana pun ada bendera Malaysia. Malangnya kita ni lebih banyak kibarkan bendera negara kita daripada Indonesia dekat luar, tapi kita tak jaga. Itu sebab kebanyakan bendera-bendera Malaysia sangat lusuh, kotor, koyak rabak. Saya bukan nak katakan memang langsung tak ada bendera Indonesia yang berkibar dalam keadaan lusuh dan koyak, tapi memang sangat sikit. Benda tu memang susah nak jumpa sebab memang kebanyakan tempat tak ada bendera Indonesia. Kalau sesiapa yang nak kibarkan bendera Malaysia, pastikan dia kena tukar setiap beberapa bulan dan kita kena denda kalau bendera itu dikibarkan dalam keadaan lusuh, koyak. Sebab untuk apa kau nak kibarkan bendera Malaysia tu tapi kau tak nak jaga? Jangan anggap tiba-tiba saya nak memuji Indonesia, mengangkat Indonesia. Benda ni adalah fakta. Kau datang ke Indonesia, kau sendiri tengok. Dia mengatakan di Indonesia jarang mengibarkan bendera dan hanya di tempat wisatawan. Dia tidak tahu ya jika di setiap rumah-rumah orang Indonesia juga mengibarkan bendera merah putih. Ya, namanya juga warga Malaysia. Dia mungkin ingin tetap terlihat patriotik. Jadi, dia mencoba menggambarkan bahwa rakyat Indonesia nggak bangga mengibarkan bendera mereka di rumah atau tempat usaha tidak seperti Malaysia. Hanya saja masalahnya, di Malaysia bendera tidak layak tetap dikibarkan. Jadi dalam hal ini, dia hanya ingin sampaikan bahwa Malaysia lebih patriotik. Oh, iya. Aku paham memang sifat asli warga Malaysia yang seperti itu ya, memberikan edukasi ke warga sendiri juga dengan cara menjatuhkan negara lain dulu. Benar, jadi kesannya Malaysia ini patriotik lebih tinggi dari Indonesia. Hanya saja bendera tidak layak tetap dikibarkan. Kurang lebih begitu makna tersirat yang Torik sampaikan. Benar. Padahal di Indonesia di mana-mana tempat juga sama, mengibarkan bendera merah putih. Dan faktanya memang susah menemukan bendera merah putih dengan keadaan lusuh, robek, kotor yang masih dikibarkan. Tidak seperti di Malaysia. Kalau nampak bendera asing ni berkibar-kibar di tanah air kita, terus menggelepar. Ada yang marah sampai naik darah, buat protes besar-besaran, siap jadi isu nasional. Tapi yang peliknya, bila bendera kita sendiri, iaitu Jalur Gemilang yang kita banggakan tu, berkibar-kibar dalam keadaan lusuh, kotor, koyak, malah yang ada tinggal separuh, diam pula. Tak ada siapa yang peduli. Jadi saya betul-betul tak faham di mana logiknya. Ni bukan cakap kosong, fakta. Jangan nafikan. Saya yakin setiap daripada anda yang menonton video ni pernah nampak keadaan bendera kita ni yang cukup menyedihkan. Ni, pergi saja ke restoran, bengkel, kereta, sekolah atau mana-mana premis, mesti ada yang berkibarkan bendera Malaysia dalam keadaan yang cukup memalukan. Saya tak tahu nak rasa marah, sedih ataupun nak gelak. Bendera kita ni dah macam kenguru. Tapi cuba bendera negara asing berkibar masa program antarabangsa ataupun sukan, terus pula jadi isu besar. Ada ahli politik yang melaungkan slogan-slogan hidup Malaysia dengan penuh semangat sampai ke tahap bunyi macam resis. Tapi bila Jalur Gemilang sendiri kibarkan dalam keadaan yang cukup hina, diam 1000 bahasa. Tak ada langsung yang ambil peduli. Ironi kan? Nak jadi nasionalis tapi lupa nak tengok simbol negara kita sendiri. Tidak hanya bendera robek, di Malaysia juga sangat umum mengibarkan bendera dengan kondisi terbalik. Nanti ujung-ujungnya Melayu dan Cina saling adu salah. Sudah menjadi hal umum mereka selalu ribut dan berpecah. Apalagi soal urusan bendera yang tiap hari kondisinya sama, terbalik dan terus terulang lagi. Dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia
Datang lagi bendera terbalik. Itulah buat minta maaf, buat minta maaf, buat minta maaf. Dah bila nak belajar daripada kesilapan aku pun tak tahu. Jadi kan cakap lebih kan kecil hati pula. Tapi bila buat macam ni kan, kita ni Malaysia macam-macam bangsa, macam-macam agama, macam-macam budaya dekat sini. Kita orang semua rakyat Malaysia. Kita orang semua hidup aman damai. Bila buat macam ni, dia akan menjadikan satu perasaan bangga dekat kita orang Malaysia ni. Jadi kalau rasa nak duduk Malaysia, patuhi, hormati apa yang ada kat Malaysia ni tau. Jangan buat benda-benda macam ni. Kalau rasa tak suka, tak ada orang lah. Angkat IC, pulang, pergi mana-mana. Sebab kalau selalu buat macam ni, macam provokasi je. Nanti orang semua terasa macam geram ke. Jadi gerak lu. Apa? Hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Ingat, rukun negara kita kalau lupa ni. Kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak hanya soal bendera sobek, kotor, lusuh, atau pemasangan terbalik, insiden yang bikin kening, mengkerut juga sering dan umum terjadi di Malaysia, seperti menggunting bendera di jalan atau membuat bendera menjadi lap untuk cuci motor. Ya, bahkan insiden pengibaran bendera terbalik juga sangat umum ditemukan saat upacara kenegaraan. Bayangkan, upacara negara tapi pasang bendera terbalik. Bendera terbalik. Ironis sekali ya, di Malaysia, rakyatnya bahkan hanya memiliki sedikit rasa patriotik untuk cinta pada negaranya. Padahal mereka selalu teriak kami negara paling hebat di dunia. Bahkan sampai menghina Indonesia dengan sebutan beraneka ragam. Namun, ironis sekali, perilaku mereka bahkan seperti ini. Baiklah, informasi akhiri pembahasan kita kali ini. Bagaimana tanggapanmu soal ini? Apakah kamu setuju dengan ucapan Thaqib bahwa di Indonesia jarang mengibarkan bendera negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar.